Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan channel kita, channel yang selalu setia menemani Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas PPG. Gimana kabar Bapak Ibu? Masih sehat? Ya, semoga kita semua dalam kondisi dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini channel kita akan coba membuka modul 3 Bapak Ibu. Karena kemarin kita sudah membahas 2 modul, yakni Akidah Akhlak dan Quran Hadis. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membuka modul fikih. Namun sebelum kita buka modul, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi, berita, info-info terupdate, terbaru tentang tugas-tugas Bapak Ibu dalam menjalankan pekerjaan sebagai guru dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke modul fikih. Kita coba buka ini modul. Seperti biasa, setiap awal modul kita selalu diberikan atau disuguhkan kontrak belajar ya, di dalam menjalankan atau melaksanakan modul yang akan diberikan oleh dosen. Dan seperti modul sebelumnya, satu modul kita diberikan tugas atau kita kerjakan selama 3 hari, di mana hari pertama adalah KB1, KB2, kemudian hari kedua KB3 dan 4, dan yang terakhir adalah di hari ketiga mengerjakan tugas analisis materi, atau sering diberikan atau sering kita lihat biasanya diberikan tugas PBL sama PJBL, atau paling akhir adalah TAM ya, tes akhir modul. Kita coba lihat kontrak belajarnya. Ya, kontrak belajar tetap dimulai dari pretest, kemudian membaca kontrak, membaca atau menelaah modul, meresume, dan seterusnya. Saya pikir ini tidak perlu Bapak Ibu karena ini makanan sehari-hari ya, makanan sehari-hari Bapak Ibu. Kita langsung saja buka modul menu tugas resume ya. Ini dia modul atau tugas resume KB1. Judul KB1 adalah Hukum Zakat. Ini kegiatan belajar 1 atau KB1 Hukum Zakat. Nah, capaian pembelajarannya adalah menganalisis tentang hukum zakat, pihak yang wajib berzakat, dan tata cara penghitungan zakat. Jadi, poin atau item-item ini jangan sampai tidak dibaca Bapak Ibu, karena inilah akan menjadi acuan kita di dalam meresume. Jangan salahkan dosen ketika nilai Bapak Ibu di dalam meresume tidak sesuai dengan keinginan atau target yang diharapkan. Bisa jadi disebabkan yang pertama, kurang rapinya resume, tidak membuat peta konsep, kemudian yang ketiga tidak berurutannya materi, dan yang terakhir itu adalah kelihatan sekali kopas ya, copy paste dari modul. Jadi silakan saja ditambahkan atau dikembangkan, bisa saja dikurangi atau bisa juga ditambahkan, asal jangan copy paste. Tidak apa-apa di copy paste sebagian, kemudian dilanjutkan lagi. Dan yang selanjutnya itu jangan sampai keluar dari item-item ini Bapak Ibu. Kita coba lihat dulu hasil resume saya di KB1. LK KB1 Fikih. Nah, ini saya buat peta konsep secara biasa.
tidak menggunakan kotak ya. Tapi intinya penting ada peta konsep. Akan lebih bagus lagi ketika kita membuat peta konsep yang berbentuk kotak. Di situ aja dosen sudah mulai menilai bahwa oh ini mahasiswa kreatif. Ya, ini dia hasil resume saya Bapak Ibu. Nanti silakan download di deskripsi video ya. Kita lihat di terakhir, kalau ini kan gampang ya, tidak perlu saya jelaskan. Kita lihat di item, oh banyak sekali nih. Yang ini ya, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul 1. Definisi zakat, zakat tanah yang disewakan, zakat hasil usaha atau profesi, zakat produktif, zakat untuk pembangunan masjid menurut para ahli atau para ulama. Kemudian deskripsi tentang hukum zakat tanah yang disewakan, zakat hasil usaha atau profesi, zakat produktif, zakat untuk pembangunan masjid. Ini sebenarnya sama ya, definisi sama deskripsinya, tetapi deskripsi ini lebih kepada contoh ya, atau implementasi sehari-hari. Kemudian yang ini perbedaan pendapat ulama tentang yang berhak mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan. Nah, ini sering mengalami miskonsepsi. Ada yang mengatakan bahwa ada mengeluarkan zakat hasil tanah oleh yang menyewakan, ada juga yang mengatakan pihak penyewa. Jadi ini sering terjadi miskonsepsi. Kadang-kadang kita bingung siapa yang berhak mengeluarkan zakat tanah yang disewakan, pemilik tanah atau kita yang menyewakan. Kemudian yang kedua, penjabaran pekerjaan termasuk dalam profesi yang akan dikeluarkan zakatnya. Ya, profesi atau pekerjaan apa saja yang mesti yang harus mengeluarkan zakat? Gurukah, dosenkah, pegawai kantorkah, bisnismenkah, atau yang lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang kategori zakat produktif. Mana yang termasuk zakat produktif? Dasar yang menjadi rujukan kebolehan penyaluran zakat untuk masjid. Kemudian yang terakhir adalah kata fisabilillah, yang lebih banyak kita pahami sebatas para pejuang yang berperang menegakkan agama Allah. Ini dia untuk KB1. Kemudian kita lihat coba KB2 Bapak Ibu. Ini KB2. Nah, KB2 juga sama ya, tidak menggunakan peta konsep yang dibuat berkotak-kotak atau warna-warni, cukup yang seperti biasa saja. Kita lihat, ini judulnya adalah KB2, kegiatan belajar 2 ini pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ya. Poligami ini kesukaan laki-laki dan paling dibenci oleh perempuan. Bapak ibu-ibu pasti kecut ketika mendengar poligami. Saya yakin kalau yang perempuan ini sangat mengharapkan poligami ini diharamkan. Nah, sebaliknya yang bapak-bapak pasti mengharapkan poligami ini diwajibkan. Wow, keren. Ya, kita lanjut. Kita lihat daftar materi yang sulit dipahami di KB2. 1. Konsep nikah dalam ajaran Islam, hukum monogami dalam ajaran Islam, hukum poligami dalam ajaran Islam, hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Kemudian yang sering mengalami miskonsepsi adalah penerapan konsep poligami di masyarakat banyak yang tidak menerima ya. Ini poligami ini halal, sunnah mungkin ya, dibolehkan begitu ya. Tetapi banyak yang tidak menerima. Kemudian pahaman tentang nikah mut'ah yang perlu disosialisasikan di masyarakat. Ya, jarang sekali kita tidak memahami apa itu nikah mut'ah. Dan selanjutnya hikmah nikah dengan implementasinya. Ini tinggal dibaca saja Bapak Ibu. Kita lanjut ke tugas analisa bahan ajar ya, analisa materi ya. Nah, sini dia. Sebentar, salah. Kita lanjut ke analisa bahan ajar. Kita lihat KB1.
Ini dia perintah yang harus dikerjakan, perintah dosen. Kepada mahasiswa semua PPG ya, lakukan analisa bahan ajar jurnal artikel yang pertama, yaitu pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam. Jadi ini sudah jelas perintahnya ya. Kita disuruh menganalisa jurnal artikel 1. Ini dia hasilnya. Bisa dibaca Bapak Ibu atau bisa diketik ulang nanti. Ya, ini nilainya rendah sekali, ini 75 ya. Karena salah pengertian. Ini yang saya tulis ini adalah KB1 ya, bukan jurnal. Yang saya analisis ini bukan jurnal. Tidak melihat perintah dosen. Kemudian kita lihat yang KB2 ya. Ini tugasnya juga sama, artikel ya. Kepada semua mahasiswa PG, lakukan analisa bahan ajar jurnal artikel yang pertama ya, poligami dan perspektif hukum Islam, karya Andi Intan Cahyadi. Di sini dia artikelnya, tinggal kita download saja Bapak Ibu, kemudian kita cek apa yang diminta ya. Saya pikir ini juga makanan sehari-hari Bapak Ibu. Ini nilainya bertambah 5. Kita lanjut ke KB3, kita lihat. Kepada semua mahasiswa PG, lakukan analisa bahan ajar video. Nah, ini yang susah ini. Saya paling males menganalisa video karena harus mendengarkan dengan cara seksama. Juga harus cari referensi yang lain ya. Tadi videonya di sini. Ini dia video apa itu perbankan syariah, kuliah hak segala bangsa. Ini dia hasil analisa video saya. 5 konsep dan deskripsinya. 1. Perbedaan pendapatan bank konvensional dengan bank syariah, sampai 5 ya. Wow, ini nilainya lumayan tinggi Bapak Ibu, karena betul-betul kita fokus ya. Kemudian yang terakhir KB4. KB4 ini nilainya turun, ini dia turun 10 lagi, 10 poin ya. Ini juga disuruh menganalisis atau menganalisa video ya, videonya Gus Baha, 5 konsep dan deskripsinya. Ini disuruh 5, kok saya tulis 3 ini, pantesan aja dikasih 80. Belum juga yang B tidak ada, C, D tidak ada ya. Ya, kita langsung ke ini aja ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke analisa materi. Ya. Ini dia tugas atau perintah dosen. Tugas analisa materi, pilihlah salah satu dari 4 materi pokok tentang zakat yang diperselisihkan hukumnya. Nah, ini dia. Konsep zakat tanah yang disewakan, kedua konsep zakat profesi, ketiga konsep zakat produktif, dan keempat pembagian zakat. Kita lihat hasil PBL saya. PBL. Ini dia ya PBL-nya. Problem based training zakat. Saya ambil modul zakat. Judul masalah yang saya ambil adalah implementasi zakat untuk pembangunan masjid. Identifikasi masalahnya, menyelesaikan masalah banyaknya panitia masjid menggunakan zakat untuk pembangunan masjid. Ya, sering sekali ini terjadi ya. Bahkan ini rata-rata di semua wilayah. Dan B, memberikan gambaran tentang kata masjid tidak terdapat dalam kelompok mustahik. Ya, betul. Kemudian selanjutnya memberikan gambaran tentang sebagian besar panitia masjid tidak mengerti tentang tata cara penyaluran zakat.
Terakhir, memberikan gambaran kepada panitia masjid yang lebih mengutamakan pembangunan masjid tanpa melihat realitas kehidupan masyarakat ya. Jadi rata-rata pengurus masjid ini mengambil zakat untuk pembangunan masjid ya, karena mungkin melihat kondisi masjid yang sudah rusak atau banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, di sini dia dalil yang relevan ya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran semua golongan yang berhak menerima zakat. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim ya. Ini nanti tinggal diambil saja di deskripsi video Bapak Ibu dan kemudian dicocokkan dengan modul yang diberikan sama dosennya ya. Saya pikir ini saja untuk modul fikih. Nanti Bapak Ibu tinggal dikembangkan saja dan dikurangi yang mungkin berlebihan yang tidak cocok dengan modul yang diberikan, dan kemudian ditambah yang masih kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.